Masya Allah, setelah terpisah puluhan tahun loh Ustadz Syam, akhirnya Ini bisa mana sih? menikah di usia senja. Nggak tahu ini di mana ya? Ya Ini yang pasti Allah. tadi kita Dan dengar hadir sama, kondangannya. iya, dihadiri banyak tokoh loh, Iya tokoh Masya Allah. agama, tokoh masyarakat. Cuma ada satu tokoh yang nggak datang Apa Ustadz, tuh? tokoh kelontong. Apa sih? Itu toko. Oh beda ya. Baik, Ustadz Syam, mereka berjodoh dipertemukan sama Allah ketika usia senja. Tapi ada juga orang yang ketika sudah senja belum juga dipertemukan jodohnya. Belum menikah. Wah, Itu wah. kenapa Ustadz Syam? Apakah itu Allah nggak ngasih jodohnya? Tapi bukankah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan? Ini aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tai'asu mir rauhillah. Itulah mungkin ayat yang pantas untuk kami ucapkan kepada sekaligus memberikan selamat kepada pasangan yang Masya Allah yang luar biasa ini rahasia Allah Subhanahu wa termasuk ayat-ayat Allah itu. Karena Allah katakan la tai'asu mir rauhillah, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang Allah, daripada segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Mas Soni tadi tanyakan sebuah ayat juga dari Al-Qur'an surah Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain, dan dari segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Lalu muncul pertanyaan, ini Tabe Ustadz, Tabe Habib dan Mas Soni dan seluruh jamaah yang ada di rumah yang harusnya saya yang diceramai ini, bukan saya yang menyampaikan gitu kan. Saya harusnya yang dimotivasi di sini. Tapi kan kita juga perlu belajar dari generasi milenial Masya juga Allah. dong. Ternyata ada beberapa orang yang mungkin seperti wanita yang meninggal belum menikah. Di mana jodohnya? Kemudian ada juga laki-laki yang meninggal belum menikah. Di mana jodohnya? Lalu ternyata ada juga orang yang meninggal belum menikah. Di mana jodoh mereka? Dalam keyakinan kita setiap manusia pasti diciptakan ada jodohnya. Entah dia berada di dunia ataupun nanti akan diberikan di surga. Dalam Al-Quran disebutkan, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dalam Al-Quran sudah disebutkan Jannatu Adenin. Ada sebuah surga yang disebut dengan Jannatu Aden. Surga Eden kalau bahasa kita. Surga Eden ini di sana dikumpulkan orang-orang dengan pasangannya. Berarti orang di dalam surga dalam sebuah riwayat disebutkan ma fil jannati a'zabun. Di surga itu nggak ada jomblo gitu kan. Jadi hadis riwayat Muslim itu keren banget. Jadi bahasa Rasulullah itu maafil jannati a'zabun. Nggak ada jomblo di dalam surga. Pokoknya tenang aja gitu. Jadi gimana kalau orang yang nggak ada pasangannya di dunia? Kan katanya kalau yang masuk surga itu kalau dia wanita soleha, laki-lakinya juga soleha, dipertemukanlah nanti di surga Aden ini karena sama-sama amalannya. Ya. Tapi ada juga yang nggak dipertemukan. Siapa dia? Misalnya suaminya soleh. Dia cari-cari pasangannya, istriku di dunia mana ya? Ternyata istrinya ternyata nyangkut di neraka. Walaupun nanti Oh, akan ketemu juga di nauzubillah. surga kan. Kan semua orang yang ada imannya itu pasti masuk surga. Amin. Ternyata dia nyangkut dulu di neraka. Maka ini dia akan diberikan yang terbaik. Kan mereka bisa minta apapun yang diinginkan di dalam surga. Atau mungkin wanita yang salehah. Tapi ternyata di surga nggak ketemu dengan suaminya di dunia. Oh ternyata suaminya nyangkut dulu di neraka. Kemudian bagaimana dengan wanita yang cerai kepada suaminya atau suaminya meninggal duluan? Apakah dia akan bertemu lagi? Berarti bagaimana dengan perjodohannya? Apakah habis durasinya? Oh ternyata bertemu lagi di surga seperti riwayat Ummu Darda. Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu an, tapi Ummu Darda mengatakan saya menolaknya bukan karena apa-apa. Padahal Muawiyah punya segalanya. Saya menolaknya karena saya pernah mendengar sebuah riwayat atau disampaikan Rasulullah bahwa saya bisa bertemu dengan Abu Darda kalau saya tidak menikah lagi. Jadi saya ingin menjadi istrinya Abu Darda di dunia dan istrinya juga di surga. Jadi Masya Allah ini. Coba kalau misalnya ada orang nggak menikah nih, Ya. Mas Soni, Ya. ditanya Imam Syafi'i, kalau ada laki-laki yang tidak mau menikah bagaimana wahai Imam? Nah itu gimana tuh? Kata Imam Syafi'i, simple karena ada juga orang soleh yang tidak menikah. Contohnya Nabi Isa, Nabi Yahya, sayyidan wa hasura. Ya mereka pemimpin dan juga mereka tidak menikah di dunia gitu. Oh karena memang tidak, karena ada alasan tertentunya Ada ya alasan Ustadz ya. tertentu. Kecuali kalau dia bisa tahan diri untuk tidak berzina dan Ya. dia tidak menikah, it's okay kalau dia bisa jadi orang soleh. Tapi gimana sih kita bisa tahan ya kan? Masya Allah. Manusia biasa.
Berarti kita kalau yang udah punya pasangan nih mungkin kita harus iman takwa kita perdalam lagi, kita Ya. latih lagi biar kita nggak nyangkut-nyangkut dulu langsung sama-sama masuk ke surganya Allah ya Ustadz ya. Iya, Masya betul, Allah, insya Allah. amin. Baik jamaah, seru banget pembahasan hari ini. Insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi, kita kupas lebih dalam lagi. Tapi, wah ini nih yang ditunggu-tunggu nih sama jamaah yang ada di rumah nih. Ensiklopedia Islam. Udah siap untuk itu? Baik, kalau udah siap langsung aja. Ustadz Syam, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam dan kita akan masuk di ensiklopedia yang pertama. Yang pertama di Ensiklopedia Islam hari ini kita akan membahas tentang manfaat dan kandungan salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai sumpah. Mungkin kita berpikir betapa pentingnya buah ini. Allah katakan, "Wattini wazzaitun." Dan kita akan membahas tentang salah satu buah yaitu buah tin. Mungkin tidak semua jamaah pernah melihat bentuk daripada buah tin ini. Nah ini dia bentuknya. Nah, apalagi tentang yang namanya manfaat atau kandungannya. Buah tin ini pernah juga dalam riwayat Adam dan Hawa juga dikisahkan tentang pohon tin yang serat pohonnya dijadikan bahan untuk pakaian mereka. Jadi bukan hanya buahnya, bahkan serat pohonnya dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa dalam sebuah riwayat. Dalam kitab Zadul Ma'ad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan sabda Nabi bahwa sekiranya kekuatan atau kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena buah-buahan surga itu tanpa biji, makanlah ia karena ia dapat menghentikan yang namanya penyakit wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Dari perkataan sahabat itulah buah tin dikenal juga sebagai buah surga yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya mengatasi wasir dan menyembuhkan encok. Wallahu alam. Tak hanya itu, buah tin memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh manusia. Dalam buku karangan Dr. Nadia Tayyara yang berjudul buku Pintar Sains dalam Al-Quran menyebutkan kandungan vitamin B1 yang tinggi dalam buah tin membuatnya berkhasiat dan merupakan nutrisi yang baik bagi radang saraf. Buah tin juga berkhasiat untuk mencegah dan mengobati gejala penurunan stamina dan osteoporosis karena banyak mengandung kalsium dan fosfor. Masya Allah. Sebagian ahli menyatakan buah tin kaya akan kandungan vitamin K yang membantu mengatasi pembekuan dalam darah manusia dan menghentikan pendarahan. Buah tin yang dikeringkan dapat meningkatkan kualitas gizinya. Namun itu juga dibarengi dengan menurunnya kadar vitamin C. Jadi kalau dikeringkan bisa menambahkan yang namanya kualitas gizinya, tapi menurunkan kadar vitamin C-nya. Meski demikian, kandungan vitamin lainnya tak berkurang. Jika ranting dan daun pohonnya dipetik, akan keluar dari pohonnya semacam getah resin berwarna putih yang dapat membekukan susu jika dicampurkan dengan getah tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jikalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu di dalam Al-Qur'an, berarti sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak akan Allah masukkan ke dalam beberapa surah, apalagi menjadi satu surah dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita dengan buah tin ini. Demikian ensiklopedia kita hari ini. Nah, jamaah, ada lagi pertanyaan keresahan. Bisa enggak kalau kita mengatakan ku menangis membayangkan kalau enggak punya uang? Wajar enggak sih orang resah membayangkan kalau dia enggak punya uang? Ya wajar lah, nama juga manusia biasa. Tapi alasannya apa? Boleh enggak kita mengeluh? Nah insya Allah sesaat lagi tetap di Islam itu indah. Alhamdulillah.